Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Lupa ya, lupa. Biasa. Kalau saya bilang semangat pagi, itu kepalkan tangan kanan, kemudian ucapkan 3 kali secara serentak. Pagi, 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 ya. Ulangi lagi ya. Semangat Ya, Pak. pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Sip, ya, tanda tambah luar biasa. Ada luar Ya, biasanya, biar Pak. pembahasan kita lebih semangat ya. Masih pagi kok sudah loyo ya. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Bayun, minta tolong dipimpin berdoa teman-temannya. Kelas, Pak Bayun. Baik, teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Bayun sudah memimpin berdoa. Harapannya dengan berdoa, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan maksimal dan memberikan manfaat buat kalian ya. Amin. Kira-kira gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat. Biasa, Pak. Capaian, Pak. Yang paling keras tadi sepertinya sarapannya double pagi ini ya. Ya. Yang lain sarapan? 2 piring, Pak. Udah double. 2 piring. Ya, yang belum sarapan ya sudah disiapkan ibu kalian kok nggak dimaem ya. Terus kira-kira ini kalian apakah sudah ada yang divaksin? Saya, Pak, sudah 2 kali. Sudah 2 kali, alhamdulillah. Oke, 2 kali. Nah, bagi yang belum selalu dipantau jadwalnya apabila ada jadwal di desanya atau di tempat-tempat yang lain. Kalau ada jadwal vaksin, segera vaksin ya sebagai upaya percepatan penanggulangan pandemi ini biar segera berakhir ya. Biar kalian bisa datang ke sekolah, ketemu teman-teman, belajar bareng di sekolah ya. Amin, Ya, amin. Pak. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong dicek dulu di bangku kalian kalau ada sampah, kertas-kertas ya, tolong dibuang dulu biar nyaman belajarnya. Ya, kemarin yang bawa makanan ya, Itu Pak Bayun, Pak, ada permen karet di bawah mejanya, Pak. kebiasaan buruk Mas Itu, Bayu. Pak. Sering buat Kamu sampul ketua sama kelas kasih semuanya. contoh yang nggak baik ya, kasih contoh yang baik ya. Iya, Bapak, kemarin Jadi namanya itu. kemarin saya mengantuk jadi. Oh, biasanya kamu nyelempitkan kertas di keyboard ya, diambil dulu itu. Oke, terima kasih sudah dibersihkan ya. Sebelum kita mulai, saya presensi dulu ya. Ya, Pak. Nanti saya panggil, harap acungkan tangan dan bilang hadir ya. Akbar Dwi Palapa, Hadir, Pak. oke. Ari Susilo, belum hadir. Masuk, Pak. Masih di Belum hadir, perjalanan. kebiasaan ini hari ini ya. Masih mengaret, Pak. Masih mengaret. Masih makan di kantin. Waduh, Kelas sudah teladan masuk itu, Pak. makan di kantin ya. Bayun, hadir. Mana Bayun tadi? Kok ngilang? Tidur Hadir, lah. Pak, hadir. Ngelamun aja masih tadi ngelamun. Budi Alam, Hadir, Pak. oke. Martinus, Tidur. mana Martin ini? Tidur. Nah, ini tukang gaduh ini kok nggak Yang muncul ini. Belum hadir ya? Nah, ketiduran di WC mungkin ya. Suratmin, Hadir, Pak. oke. Absen, Pak. Yogi Tri, Hadir. hadir. Yuliastini, Hadir, Pak. alhamdulillah ya. Oke. Dari 36 yang sudah hadir sebanyak 32 ya. 2 orang, Ari Susilo dan Martin masih belum tahu keberadaannya. Nanti tolong dicari ya. Takutnya ketiduran di kamar mandi ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita coba untuk merekognisi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Saya share dulu ya ini ya, saya tampilkan presentasi dari saya. Bentar.
Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah. Sudah Pak, sudah. Nah, saya full screen dulu biar enak bacanya. Oke, jadi untuk topik kita hari ini yaitu menerapkan instalasi driver pada perangkat keras komputer ya. Jadi di mapel komputer dan jaringan dasar kita sebelumnya sudah belajar tentang 5 kompetensi dasar ya. Apa saja? Nah ini. Dulu di awal pertemuan kita sudah belajar mengenai K3LH. Ada yang masih ingat? Apa itu K3LH? Keselamatan kerja. Keselamatan, kurang lengkap, Surat Min. Ada yang bisa melengkapi? K3. Kesehatan, keselamatan. Keselamatan, kesehatan. Dan lingkungan kanan. Nah, jangan lupa semua ya. Baca lagi. Wah, kelihatan ini hanya sekali ketemu langsung lupa ya. Yang kedua, setelah kita belajar K3LH, kita belajar mengenai perakitan komputer. Nah, ini dulu juga sudah kita praktekkan bersama-sama. Kalian sudah bisa merakit komponen ya. Kemudian sudah diuji juga ya. Kemarin alhamdulillah sudah bisa nyala semua walaupun sempat Mas Bayun ya sempat tidak nyala, lupa ternyata harddisknya belum dipasang ya. Tuh, ya. Lanjut setelah bisa menguji, kalian sudah bisa mengkonfigurasi BIOS. Nah, bisa masuk BIOS. Untuk masuk BIOS itu kan setiap pabrikan berbeda ya. Ada yang pakai tombol del, apalagi F2 ya. Skip ya dan sebagainya tergantung dari vendor perangkat kerasnya ya. Alhamdulillah juga semuanya sudah bisa, sudah paham ya. Berikutnya yang minggu lalu baru saja kita praktekkan yaitu semuanya sudah tuntas bisa menginstal sistem operasi Windows 10 ya. Alhamdulillah kemarin sudah bisa semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya. Setelah kita bisa merakit kemudian bisa menginstal sistem operasi, kita lanjutkan yaitu tentang menginstal driver perangkat keras ya. Sebelum kita membahas tentang apa itu driver perangkat keras, nah, kita rekognisi dulu. Nah, saya punya 4 pertanyaan. Ya. Kira-kira ya siapa yang bisa menjawab dan masih ingat ya, pembelajaran kita minggu lalu ya. Apa itu sistem operasi? Ada yang bisa menjawab? Waduh, minggu lalu aku sudah lupa. Yogi mungkin? Perangkat lunak, Pak. Perangkat lunak, ya. Yang lain mungkin bisa melengkapi? Mas Akbar? Saya lupa, Pak. Oh, saya lupa ya. Kamu habis praktek langsung tidak kamu catat ya, makanya lupa ya. Lain kali kalau habis praktek dicatat ya. Windows Pak, Windows. Ya, Windows itu contohnya ya. Jadi kalau kita sederhanakan apa itu sistem operasi, yaitu ibaratnya sistem operasi itu nyawa dari komputer ya. Komputer itu hardware-nya itu badannya, sistem operasi itu nyawanya. Kalau nggak ada sistem operasi otomatis hardware tidak bisa berfungsi maksimal. Kita tidak bisa mengoperasikan atau berhubungan dengan hardware ya. Kita mau ngeklik pakai mouse nggak bisa ya, mau ngetik di keyboard nggak bisa dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin tanya, kira-kira masih ingat nggak apa itu partisi hard disk? Membagi hard disk, Pak. Bagi. Betul sekali Mas Suratmin ya, masih ingat ya. Jadi partisi itu part. Berarti kalau di Inggris kan di translate itu ya pembagian ya. Jadi sebuah misalnya kita punya lemari ya, kita buat sekat-sekat. Tujuannya apa? Biar ada pembagian yang rapi. Bayangkan kamu punya lemari, nggak ada sekatnya ya. Kamu tumpuk itu celana, baju, kaos, celana dalam dan seterusnya, modal madul ya, nggak rapi ya. Dengan adanya partisi,
semua pembagiannya rapi dan tahu di mana kita menempatkan. Jadi, oh ini partisi untuk sistem, ini partisi untuk nyimpen data, ini partisi untuk nyimpen film dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, kira-kira masih ingat nggak apa itu aplikasi Rufus? Aplikasi untuk Buat install Pak kemarin Pak. Betul sekali ya. Jadi Rufus ini adalah suatu aplikasi di mana membantu kita untuk membuat media bootable. Minggu lalu kita nginstal pakai flash disk. Nah, agar flash disk bisa berfungsi untuk instalasi sistem operasi, kita harus perlu bantuan untuk Rufus ini ya untuk membuat bootable-nya. Ya, kalau nggak ada Rufusnya nanti kamu copy Windows 10-nya nggak bisa ya, karena dia belum bisa bootable. Apa artinya bootable? Bisa terbaca lewat BIOS. Ya. Yang terakhir. Mohon maaf Pak, izin ke belakang sebentar. Oh iya Yuli, ya segera. Yang terakhir, kira-kira masih ingat apa saja macam sistem operasi? Windows dan Windows, Windows, ada Windows 7, Debian, closed source dan open source. betul Mas Suryamin ya. Kalau kita bagi dari hak cipta, ada closed source, ada open source ya. Kalau yang open source itu berarti Linux ya. Yang closed source itu ada Windows 7, Windows 10, dan yang terbaru ada Windows 11 ya, tapi masih belum rilis. Dan juga ada sistem operasi dari Apple itu ya, yang Mac. Tapi kita belum bisa praktek karena kita nggak punya perangkatnya ya, nggak masalah ya. Oke, itu tadi rekognisi, alhamdulillah semuanya masih bisa mengingat ya, masih nyantol dengan pembelajaran kita yang minggu lalu. Dengan bekal ini kamu bisa melanjutkan ke pembahasan topik kita hari ini, yaitu tentang instalasi driver ya. Lanjut ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4. Nomor 1, melalui pengamatan video ini nanti kalian bisa menganalisa tahapan instalasi driver ya dengan benar dan teliti. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan video pada YouTube dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan instalasi driver sesuai kebutuhan perangkat kelas secara lisan dengan percaya diri dan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu mempraktekkan instalasi driver sesuai kebutuhan perangkat keras dengan benar dan cermat. Terakhir, setelah melakukan praktek dan diskusi, peserta didik mampu membuat laporan tertulis hasil instalasi driver pada perangkat keras dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ini target untuk kalian ya, setelah belajar ini yang bisa kompetensi ini yang bisa kalian tempuh. Ya. Lanjut. Nah, di kegiatan pembelajaran ini nanti saya menggunakan model problem based learning. Ada yang tahu atau apa itu problem based learning? Belum Pak. Belum. Ya, kita coba aja nih. Problem apa problem? Kalau kita translate. Masalah. Salah. kasus, Base. Apa base? Bukan kendaraan lo ya. Base ini. Base ini berdasarkan learning. belajar, Lebih tepatnya pembelajaran ya, dibalik aja pembelajaran berbasis masalah ya, terus gitu aja, gampang-gampangan ya. Di bahasa Inggris itu nggak perlu dibuat susah, yang penting tahu artinya bisa kita buat untuk komunikasi. Loh, Pak, seperti apa Pak pembelajaran berbasis masalah itu Pak? Nah nanti ya, biar penasaran nanti saya jelaskan ya. Metodenya apa? Nah, nanti kita menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Ya. Tanya jawab dengan siapa? Saya dan kalian. Selanjutnya, praktek berkelompok. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil praktek kalian. Ya, nanti. Oke, kira-kira sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap. Ya, Pak. Oke.
3 kali. Saya senang kalau kalian semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, Siap, kita ice siap, breaking siap. dulu. Ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Saya punya 2 permainan ya, ice breaking, tebak kata dan tebak gambar. Bagi yang bisa menjawab terbanyak benarnya, saya punya hadiah berupa paket data 10 GB ya. Nah, lumayan. Bisa buat YouTube ya. Buat install Bisa game. push rank ya. Nah, pasti bahagia kalian ya. Siap ya, kita mulai. Ice breaking yang pertama. Tebak kata. Kira-kira ini kata apa ini? Saya acak. YouTube. YouTube, betul sekali. Akbar. Oke. Tidak hadir, Pak. Akbar 1 betul. Oke. Lanjut yang kedua. Apa ini? Facebook. Facebook. Oke, Mas Ratmin betul 1. Lanjut. Nah, tebak gambar. Gambar apa ini kira-kira? Kupu-kupu. Gambar saya. Kupu-kupu. Yang lain? Sayap kupu-kupu. Sayap. Sayap. Sayap apa? Sayap ayam apa sayap bebek? Sayap. Sayap kupu-kupu. Pupu. Iya, iya. Sayap. Ya oke ya. Kita buktikan. Kira-kira gambar apa ini? Ada ya. Wajahnya sedang Tertipu, Pak. Oh, ditato itu, Pak. oh, wajahnya ini terkena mutasi gen ya, makanya telinganya berwarna-warni ya. Ini Dia Kena salah prank. makan kupu-kupu ya, mutasi gen, Pak. Ini X. mutasi gen ya. Oke, yang terakhir, gambar apa ini? Rosi. Ini Rosi, Pak. Rosi, oke. Yang lain? Kayaknya lain Naik ini. sepeda ya, Pak. Curiga ya. Beda. Sudah tidak percaya, Pak. Mulai curiga. Mulai curiga. Ya ini nama juga tebak gambar menguji apa namanya pengetahuan kalian, menerka ya. Nyerah? Gambar apa ini nih? Ya ini gambarnya ya. Benar. Rosi mengonceng adiknya Mas Martinus ya. Sudah ini ya. Benar. Sudah gantung motor Rosi ya. Ya betul. 2 minggu lalu Rosi sudah gantung motor, sekarang ganti alih menjadi ojek pancal ya. Oke. Karena tadi ada 2 yang menjawab betul, Akbar dan Suratmin, berarti nanti 10 giga silakan dibagi 2 ya. Nanti pagi. Tadi benar, Pak. Apa? Saya tadi benar bilang Rosi bonceng Telat. tadi, Pak. Bonceng Iya, motor. Rosinya kamu nggak jelaskan. Rosi yang ngapain? Kau bilang Rosi saja, itu bonceng adiknya Mas Martinus itu. Ya. Rosikil. Oke, gila ya, sudah semangat, sudah speaking, berarti kita siap untuk masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, silakan disimak dulu. Ini sudah saya siapkan video dari YouTube ya, dari channel orang lain, bukan punya saya ya. Terkait apa? Mengenai instalasi driver di laptop atau PC pada sistem operasi Windows 10 ya. Oke, silakan kalian simak ya. Kurang lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Level Update.id. Karena di video sebelumnya banyak yang meminta untuk Manager. Untuk masuk ke device manager ada beberapa cara. Yang pertama kalian bisa pencet Windows S, lalu kalian ketikkan devmgmt.msc, lalu kalian enter. Maka kalian akan langsung masuk ke device manager, teman-teman. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal di sini kita gunakan Windows 10 64 bit. Nah, di sini kalian bisa download driver yang tersedia di sini, teman-teman. Misal kalian ingin mendownload VGA mereknya Nvidia, kalian tinggal buka websitenya Nvidia. Kalian untuk melihat driver apa saja yang dibutuhkan untuk diinstal. Oke, sudah ya. Oke, sudah kalian lihat videonya tadi. Kira-kira dari tayangan video tadi, apa yang bisa diambil inti topiknya tadi? Banyak Mungkin ada sekali. yang menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan.
Jadi driver itu bisa di-download juga dari sumbernya. Ya, bagus Akbar ya. Jadi driver itu tadi dijelaskan di video ada 3 cara nginstalnya ya. Pertama bisa lewat device manager ya. Yang kedua lewat web resmi. Jadi misal kalau kalian punya laptop mereknya Asus yang tipe sekian, kamu tinggal ketik saja ya. Download driver Asus tipenya apa, enter, keluar, nanti muncul halaman pencariannya di Google. Tinggal klik, kamu pilih driver mana yang ingin kamu install. Yang ketiga, ini yang sesuai judul YouTube-nya, tanpa ribet, ada aplikasi untuk install driver ya, yang dijelaskan di video itu menggunakan driver pack ya. Oke. Kira-kira dari penjelasan video itu apa yang bisa kalian sampaikan mengenai driver? Mungkin bisa kalian menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa itu driver? Driver itu seperti supir ya Pak ya? Artinya bisa. Oke, itu kalau dari segi bahasa, Ya. dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia, sopir. Tapi ini kaitannya dengan perangkat keras komputer. Untuk menjalankan komunikasi dengan perangkat keras. Bagus, top Mas Akbar ini ya. Yang lain mungkin ada pendapat lain? Ya, jadi driver itu kalau saya sederhanakan, di awal tadi saya bilang hardware itu kalau diibaratkan tubuh manusia itu badannya. Sistem operasi itu adalah nyawanya. Nah, biar kita bisa menggerakkan tangan kita, membuka, menutup, ya, meregangkan, setengah menyengkram, itu perlu driver. Ibaratnya driver itu buku panduan. Nah, jadi si hardware ini biar tahu fungsiku apa sih. Nah, gitu. Misal ada hardware printer. Printer ini kan secara fungsi dia mencetak dokumen, ya. Tapi karena dia hanya sekedar ditancap ke power dan dihubungkan lewat kabel USB, dia belum tahu, ya. Saya mau ngapain ini? Kok cuma ditancapkan saja? Nah, perlu kita install drivernya sehingga si printer itu bisa digunakan untuk mencetak. Jadi biar dia tahu tugasnya apa driver itu ya. Jadi bisa menjadi sopir, betul atau sopir penghubung ya, mengontrol antara hardware dengan sistem operasi ya. Oke, berikutnya silakan kalian membuat kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Level Update. Nih ya, silakan buat kelompok. Satu kelompok 3 orang ya. Nanti setiap kelompok mempraktekkan menginstal driver dengan 3 cara yang berbeda sesuai yang sudah kalian simak di video ya. Dan juga sesuai dengan bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom ya. Itu silakan sebagai acuan kalian untuk praktek ya. Jadi 3 orang ini misalnya Akbar install pakai device manager, kemudian Budi menggunakan lewat web, dan Mas admin pakai aplikasi. Nah, itu silakan dipraktekkan ya. Kemudian catat setiap tahapan instalasinya ya. Yang keempat, setelah bertiga itu selesai install, kumpul, diskusi untuk menyusun hasil pengamatannya. Ya. Terakhir nanti kita akan saling mempresentasikan hasil praktek kita. Ya. Jadi nanti, nah ini yang saya sampaikan tadi di awal, model problem based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya apa? Nah ini. Masalahnya adalah peserta didik mengidentifikasi personal komputer yang sudah diinstal sistem operasi Windows 10. Nah, ini sudah kamu install minggu lalu. Nah, kan sudah diinstal itu. Sekarang waktunya diinstal drivernya. Nah, nanti apa yang kamu kerjakan? Kamu catat apa saja perangkat keras yang terinstal di PC kalian masing-masing. Ya.
Berikutnya, dicek daftar driver yang belum terinstall. Nah, ngeceknya di mana? Tadi di video lewat device manager ya. LKPD-nya ini ya, saya share di Google Classroom. Nah ini nanti silakan kalian terlihat nggak ini? Terlihat nggak LKPD-nya ini? PowerPoint-nya, Pak. Oh, PowerPoint. Ini terlihat? Sudah, Pak, sudah. Nah ini ya. Ya, terlihat. LKPD-nya ini nanti silakan diisi. Nah, ini sudah ada kompetensi inti, IPK, tujuan. Nah, ini. Pengamatannya nanti ini silakan ditulis. Misalnya jenis driver. Ya. Jenis drivernya apa? Misalnya audio. Nah, kamu tulis nanti audio di sini. Kemudian apa namanya? Misalnya real tag. Nah, metodenya apa? Menggunakan melalui web. Berapa lama instalnya? 10 menit misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian buat analisa. Analisanya ini setiap metode ya. Jadi misalnya metode menggunakan driver pack. Itu apa kelebihannya, kekurangannya apa? Fungsionalitasnya maksudnya apakah bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya ya. Yang catatan tambahan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, silakan ditambahkan di sini ya. Tulis. Nanti setelah sudah dibuat kesimpulan dan dikasih sumber rujukan. Ya, jadi kamu boleh misalnya dari video yang saya tayangkan belum terlalu mendalam atau dari bahan ajar yang saya share belum lengkap, silakan kalian mengeksplorasi, cari referensi lain. Nanti cantumkan di sumber rujukan ini ya. Oke, kalau gitu silakan kalian berkelompok kerjakan apa namanya itu tugas LKPD ini ya. Silakan, saya kasih waktu sekitar 90 menit ya. Oke, terima kasih ya. Sudah selesai semua ya, alhamdulillah. Jadi, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kita ya. Kelompok kalian, kelompok kita ya, kelompok kalian ya. Untuk penilaiannya di sini saya menilai dari 3 aspek ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan itu dari pemahaman konsep kalian terkait instalasi driver ini ya, dan juga teks tertulis nanti di akhir pembelajaran. Yang kedua, keterampilan. Ini terkait dengan hasil praktek kalian dan LKPD yang sudah kalian susun. Sikap itu berdasarkan dari sikap kerja kalian ketika praktek ya. Misalnya kok guyon ya, banyak bercanda, nggak serius. Sikap ketika presentasi ya, celometan, nggak sopan. Nah, itu nanti menjadi apa namanya? Penilaian. Sekaligus ada prosentasenya ya, 30, 40, 30 ya. Di jumlah nanti akan muncul kalau nilainya kalian di bawah 75 nanti perlu melakukan remedial ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil prakteknya. Kelompok lain nanti silakan disimak dan beri komentar ya terkait hasil presentasi kelompok lain. Silakan. Oke, terima kasih. Kasih applause untuk semua kelompok yang sudah tampil hari ini ya. Semuanya sudah top, kerja sesuai dengan LKPD ya. Semuanya berhasil melakukan instalasi, hardware semua berfungsi secara normal ya. Berikutnya, ini silakan saya minta setiap peserta didik mengerjakan soal pilihan ganda. Sudah saya share melalui Google Form ya, itu linknya, silakan diklik, nanti kalian kerjakan ya. Nanti setelah itu nanti kita akan apa namanya bahas evaluasinya ya. Kemudian dievaluasi nanti, nah ini yang saya sampaikan tadi, kalau nanti kamu remedi ya di bawah 75, nah kamu nanti melewati 2 tes ya, tes tertulis lagi, dan yang kedua praktek individu instalasi driver dengan 3 cara yang berbeda. Ya. Bagi yang sudah di atas KKM, nanti saya kasih tugas studi kasus untuk
bagaimana menginstal driver pada peripheral. Nah, ini ya, seperti printer, scanner, WiFi adapter dan sebagainya ya, untuk pengayaknya yang nilainya di atas 75 ya. Oke, silakan dikerjakan evaluasi pilihan gandanya. Saya kasih waktu 15 menit. Sudah bel, Pak. Ganti pelajaran. Wah ya, terima kasih Mas Radmin sudah diingatkan. Mas Radmin ini masalah jam ini sangat peka ya. Tiba-tiba selesai ya, pada di pojok tadi pakai guyone tiba-tiba selesai ya. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan dulu ya mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kesimpulannya ya ini ya, driver adalah komponen software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Yang kedua, apa saja jenisnya? Ada driver audio, grafik, kartu grafis, WiFi, LAN, hotspot dan sebagainya ya. Yang ketiga, gimana cara ngecek driver sudah terinstall belum? Lewat device manager ya. Yang keempat, bagaimana cara install driver? Ada 3 tadi ya, lewat device manager, melalui web resmi, dan menggunakan aplikasi driver ya. Kita sepakat ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah semua ya? Oke, alhamdulillah ya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik menginstalasi software aplikasi ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah tuntas ya. Sudah lancar semuanya. Saya minta tolong Mas Bayun ya, pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas materinya yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan materi yang kami terima hari ini boleh kami bawa pulang untuk kami sebagai dasar pengetahuan dan keterampilan kami. Teman-teman sekalian, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat perlindungan dari Tuhan di dalam perjalanan. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Bayun sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat dan barokah buat kalian ya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya selama pembelajaran ini berlangsung ya. Tetap jaga kesehatan ya, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa bahagia ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Tadi Pak siapa lagi? Pak Am ya? Ya. Pak Rosan, Pak. Pak Rosan. Tadi sudah praktek mengajar. Pertama yang saya lihat tadi adalah pada saat pembukaan di situ tidak memberi semangat dulu kepada siswa, dalam hal ini semangat yaitu untuk mendapatkan materi dari guru. Ini maksudnya untuk menyambung dari materi yang sebelumnya. Tuh. Di dalam pembukaan tadi kalau tidak salah sudah ada berdoa ya, sudah absensi, sudah oke. Yang saya dengar tadi pada saat pembukaan ada dijelaskan masalah tujuan pembelajaran. Ada dijelaskan oke lah tujuan pembelajaran oke bisa. Tapi kalau misalnya metode
ataukah model pembelajaran, saya rasa tak usah kita jelaskan ke siswa itu, ya. Tak usah kita jelaskan ke siswa itu. Selanjutnya, saya tidak tahu saya dengar, saya tidak sempat mengamati. Pretesnya ada ya enggak, Pak Rosan? Belum Pretesnya ada, Pak. Belum ada Ya? di pretesnya, belum ada. belum ada ya. Nah, Belum. begitu juga postesnya tadi kelupaan. Jadi saya ingatkan nanti pada saat PPL jangan sampai kelupaan, Pak, itu. Ini kita masih praktek. Jadi apa yang kurang di sini, itulah yang kita perbaiki nanti. Di dalam kegiatan inti itu Pak Rosan tadi dengan semangat memberikan materi, tapi dilupa bahwa siswa kita ini juga perlu situasi yang gembira. Tadi Bapak sudah jelas memberikan tadi tebak gambar, ya, tebak gambar. Oke, itu hanya saja tadi saya lihat materinya terlalu monoton. Seharusnya diselingi dengan interaktif antara siswa itu. Jadi misalnya kita sudah masuk sampai submateri A, misalnya kita potong dulu, kita beri kesempatan siswa untuk bertanya dan seterusnya. Itu. Selanjutnya di kegiatan inti, ini kegiatan inti kan tadi kalau tidak salah model pembelajarannya itu berbasis masalah. Tapi di kegiatan inti saya tidak dengar ada yang berhubungan dengan yang berbasis masalah, yang berhubungan dengan masalah itu. Kalau tidak salah, itu tidak ada saya dengar seperti itu. Makanya nanti apa yang kita laksanakan, apa yang kita tulis di RPP, itulah yang harus kita laksanakan di PPL. Karena nanti kalau PPL, kami guru pamong dengan dosen pembimbing itu tetap ada seperti ini, Pak, untuk mengamati saja. Gitu. Nanti kalau siklus pertama, nanti selanjutnya baru dikomentari sama dosen pembimbing dengan guru pamong. Itu seperti itu. Jadi Pak Rosan itu sudah baik, hanya kekurangan tadi itu minta tolong dilengkapi nanti pada saat Bapak PPL. Begitu Pak Rosan, itu aja yang sempat saya amati. Mungkin Terima kasih. Oke, nggak ada lagi yang lain? Yang lain ada yang perlu ditambahkan di Pak Rosan? Selain menulis di LK 2.2, ada yang perlu disampaikan di Pak Rosan untuk lebih baiknya ke depan? Oke Bapak, kalau tidak ada ya? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada,